Tapi ternyata setelah gue baca langsung wow. Bener-bener di luar ekspektasi gitu. Hey fellas, welcome back to my YouTube channel. My name is Saya. Di video ini gue mau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam Mid-Year Reading Check-in Book Tag. Book Tag ini dibuat oleh booktuber luar bernama Jess the Reader. Dia memodifikasi pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam Mid-Year Book Freakout Tag yang udah ada sebelumnya. Dan gue juga udah pernah bikin 2 tahun ke belakang. Intinya adalah buat kamu yang gak tahu Book Tag, kita di sini akan mereview atau melihat kembali buku-buku yang udah dibaca dalam semester pertama 2023. Apa aja yang udah melebihi ekspektasi, mana yang mengecewakan, dan sebagainya. Menarik kan? Makanya tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita mulai videonya. Berikut adalah judul-judul buku yang gue kasih rating 5 dari 5 bintang dan otomatis jadi buku terbaik gue sejauh ini di 2023. Yang pertama ada ini dia, Pasta Kacang Merah, ditulis oleh Durian Sukegawa. Ini gue baca ulang yang versi terjemahan bahasa Indonesia ya. Dan lagi-lagi gue merasakan hal yang sama, merasakan keterikatan dengan tokoh utama di sini yaitu Sentaro, di mana dia tuh ngerasa jadi fish out of the water, merasa terasing dalam lingkungannya, pengen mengejar passion tapi kepentok sama kondisi hidup atau kenyataan hidup. Tapi di sisi lain kita melihat perjuangan seorang tokoh bernama Tokue yang udah dapet ujian atau cobaan dari sejak kecil, di mana dia mengidap penyakit yang mengubah penampilannya sehingga diasingkan oleh masyarakat. Tapi dia nggak menyerah, dia nggak patah semangat, dan kita bisa melihat betapa Tokue ini tuh menghargai apa yang dia punya, termasuk salah satunya pekerjaan. Kita bisa melihat Tokue mencurahkan hati, pikiran, energi dia sama apa yang dia lakukan. Dalam halnya di sini adalah membuat kudapan manis atau pasta kacang merah. Di situ kita bisa mengambil pelajaran-pelajaran hidup ya. Kalau Jelly tuh Japan literatur tuh nuansanya memang kalem, tenang gitu, tapi banyak makna hidup serta pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari ceritanya. Makanya ini gue suka banget. Kemudian yang berikutnya adalah manga atau komik, yaitu judulnya Our Dining Table. Lagi-lagi melibatkan tentang makanan di dalam sini. Kita akan melihat bagaimana makanan bisa menyatukan dua tokoh dengan karakter yang bertolak belakang. Yang satu kalem, pendiam gitu ya, karena dia punya trauma masa lalu. Sementara yang satu lagi outgoing, ceria gitu ya. Dan lewat makanan keduanya disatukan. Sementara yang satu lagi ini adalah novel fantasi, yaitu Under the Whispering Door, ditulis oleh TJ Klune. Topik yang diangkat di sini sebenarnya cukup berat ya, yaitu tentang kematian. Tapi penulisnya tuh berhasil menyampaikannya dengan cara yang menarik sehingga gue sebagai pembaca ngerasa tersedot ke dalam cerita ini. Kita akan melihat setiap tokoh yang ada di dalam sini memandang kematian, baik dari tokoh yang masih hidup maupun tokoh yang bisa dibilang sudah meninggal gitu di dalam ceritanya. Terus juga nano-nano ada rasa sedih, di satu bagian gue bisa ngerasa berkaca-kaca gitu ya, di bagian lain gue bisa tersenyum ketawa gara-gara kelakuan salah satu tokoh di sini, yaitu kakek bernama Nelson. Makanya gue suka banget, ini gue kasih rating 5 dari 5 bintang. Buku yang mengecewakan tahun ini dia. Komik sih lebih tepatnya. Kemarin gue udah baca yang volume 3, jadi udah baca 3 volume awal dari seri ini, dan tetap gak klik gitu sama ceritanya. Jadi kayaknya untuk serial satu ini bakal gue drop, gak akan ngikutin lagi. Dan ini gue mau berterima kasih sama seorang bookstagrammer Ica dari akunnya apa ya, gue lupa, gue taruh di layar sini, yang merekomendasikan judul The Arrangement-nya Kerstin Moglin. Waktu itu ada acara yang diadain sama satu komunitas, terus Ica merekomendasikan judul ini sebagai best booknya dia tahun lalu, dan kemudian gue coba baca dan emang seru banget gitu ya. Intinya ini adalah tentang pasangan yang merasa kehidupan pernikahannya tuh sudah mulai membosankan, dan akhirnya mereka mencoba sesuatu yang nyerempet api sedikit gitu ya, tapi pada akhirnya berakhir fatal, dan mereka berdua harus bekerja sama untuk menutupi dan mengatasi kekacauan yang sudah mereka buat. Nanti endingnya akan ada plot twist yang bikin gue what? Ini seru banget buat kamu yang suka sama Verity-nya Colleen Hoover, sama apa lagi ya, Gone Girl-nya Gillian Flynn, mungkin bisa coba baca novel satu ini. Gue dengerinnya versi audiobook di aplikasi Script.
Gue coba mencari di catatan gue, jadi tiap kali mau baca buku biasanya itu gue catat gitu ya, terus ditulis tanggal mulai bacanya kapan. Dan kalau tanggal berakhirnya nggak ada, berarti hitungannya DNF karena nggak tamat-tamat. Satu-satunya yang nggak ada tanggal tamatnya itu adalah ini dia, 101 Essays That Will Change the Way You Think, ditulis oleh Brianna Wiest. Awalnya gue pengen baca ini karena banyak yang merekomendasikan dan bilang ini tuh bagus gitu ya, membukakan pikiran, mencerahkan. Dan ketika gue baca, memang beberapa bagiannya tuh kayak relatable sama gue, bahkan ada satu bagian yang kayak ini yang gue alamin gitu, ini persis banget yang gue alamin, dan penulis ngasih sudut pandang lain terhadap kondisi tersebut yang bikin gue jadi dapat pencerahan. Tapi seringnya mayoritas dari apa yang udah gue baca lebih ke bingung, menurut gue itu kayak lebih ke narasinya, entah gue kayak kurang cocok gitu sama narasinya penulis, atau karena gue bacanya dalam versi ebook gitu ya, jadi ada kalimat-kalimatnya yang kepotong gitu, gimana jelasinnya gue bingung. Ya intinya untuk saat ini gue kurang cocok sama narasinya. Mungkin nanti kalau gue punya buku fisiknya akan gue coba baca lagi dan mungkin akan lebih nyaman tampilannya. Tapi sejauh ini belum gue terusin, dan kalau nggak salah sih baru baca setengahnya dan nggak lanjut lagi. Ada nggak yang udah pernah baca buku ini dan gimana impresi kamu? Kasih rating berapa? Bisa tulis di kolom komen di bawah, siapa tahu gue jadi semangat untuk kembali meneruskan membaca judul satu ini. Dan gue pilih buku yang ini ya. Ini salah satu rilisan yang baru terbit tahun ini. Kalau nggak salah pas puasa kemarin terbitnya. Tadinya gue agak skeptis sih, karena yang nulis YouTuber gitu kan. Terus juga halamannya katanya cuma 200-an. Jadi gue pikir isinya bakal ya paling cerita-cerita misteri seputar urban legend gitulah ya, yang biasa diceritakan ulang. Tapi ternyata setelah gue baca langsung wow. Bener-bener di luar ekspektasi gitu. Dari segi narasinya dia pakai formatnya dialog, jadi kayak bacanya cepet, gak banyak narasi-narasi yang gak penting. Terus juga bener-bener jelas, tiap kali ngejelasin satu bagian dalam denah rumah tuh di zooming gitu gambarnya, jadi kita langsung bisa melihat dan kebayang bentukannya seperti apa. Dan tentu saja plot twist atau cerita mengerikan di balik denah yang ganjil itu bener-bener bikin gue kayak wow gitu, terpukau. Ternyata segila itu gitu cerita di balik denah aneh yang kita temukan di bagian awal buku ini. Buku yang terbit di semester pertama 2023 yang pengen gue baca ada ini nih, Tangerine Green, ditulis oleh Cho Nam-jo. Covernya bagus ya, itu salah satu faktor kenapa gue pengen punya dan pengen baca. Dan ini tuh temanya tentang persahabatan gitu. Satu lagi juga ini dia, yang covernya cakep ini ya, Moonbound. Lagi-lagi adalah terjemahan Korea atau Korean Literature. Terus sementara untuk buku yang akan terbit di semester kedua 2023 yang gue tunggu-tunggu, tentu saja ini adalah jawaban template setiap tahun, yaitu buku seri Cormoran Strike yang ke-6. Kemarin udah ada teasernya di akun Fiksi GPU. Ini nih gue kasih di sini. Semoga aja waktu terbitnya kurang lebih sama kayak tahun lalu ya, antara Agustus atau September gitu. Kalau lebih cepat lebih baik. Funicula, lagi-lagi cover versi terjemahan bahasa Indonesia tuh cakep gitu ya, dengan gaya ilustrasi seperti ini gue suka nih. Sama yang satu lagi adalah ini dia, The Project, ditulis oleh Courtney Summers. Ini yang gue dapet di BBW kemarin. Perpaduan antara warna hitam, merah, dan juga biru mudanya ini bener-bener menciptakan nuansa misterius gitu, yang bikin gue juga jadi penasaran, ingin tahu ada cerita apa di balik cover buku ini. Gimana dengan kamu? Udah beli buku apa yang covernya cantik banget menurut kamu? Bisa tulis judulnya di kolom komen di bawah ya, supaya meracuni teman-teman lain yang nonton video ini. Dan berikut adalah diagram persentase dari genre buku yang gue baca. Cuman di sini tuh misteri sama thriller gue pisahin gitu ya. Harusnya disatuin sih. Nah, kalau lihat di sini yang genrenya misteri yang berwarna ungu itu ada 11 buku atau 23,4%. Terus yang satu lagi thriller itu ada 5 buku atau 10,6%. Jadi kalau ditotalin ada sekitar 15 buku atau 34%. Mayoritas bacaan gue itu didominasi sama genre misteri dan juga thriller.
Jawaban gue untuk pertanyaan ini adalah iya, karena buku-buku terbaik yang gue kasih lihat tadi rata-rata genrenya tuh bukan mystery thriller justru. Meskipun mayoritas bacaan gue masih mystery thriller, tapi belum ada yang berhasil dapat rating 5 dari 5 bintang. Sebaliknya genre-genre yang heartwarming gitu ya, yang menghangatkan hati, cerita-cerita wholesome dan juga tentang makna kehidupan malah bikin gue jatuh hati sama ceritanya sampai gue kasih rating 5 dari 5 bintang. Dan gue udah ngeset goal di awal tahun itu 80 buku. Jadi target gue adalah membaca 80 buku dan baru tercapai 59%. Jumlah pastinya itu gue sudah membaca 47 judul buku. Tapi sebenarnya campur sama komik sih. Komik tuh ada sekitar 10, jadi yang buku, bener-bener buku itu ada sekitar 37. Ya udah setengahnya lebih lah ya. Tinggal mengejar sisanya yang 33 buku lagi. Bisa. Dan ini lagi-lagi gue kasih diagram masih didominasi sama buku-buku fisik. Jadi sebenarnya gue punya e-reader buat apa ya? Apa gue jual aja e-readernya ya? Ya 87% adalah buku fisik, tapi gue juga tahun ini banyak mendengarkan audiobook. Ada 8,5% atau 4 judul. Sementara untuk e-book gue baca 2 judul atau 4,3%. Jadi katanya pilih buku yang merepresentasikan atau menggambarkan vibe bacaanmu di tahun ini. Lagi-lagi sebenarnya agak conflicting kan ya. Mayoritas genre bacaan gue tahun ini masih didominasi mystery thriller, tapi judul-judul yang gue kasih rating tinggi malah cerita-cerita yang heartwarming. Jadi kalau disuruh milih mungkin 2 judul ini yang merepresentasikannya, yaitu mystery thriller diwakili oleh Teka-teki Rumah Aneh, kemudian untuk yang heartwarming diwakili oleh bukunya TJ Klune yang Under the Whispering Door. Jadi mungkin kedepannya gue akan lebih banyak membaca 2 genre ini. Sekarang giliran kamu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam Mid-Year Reading Check-in Book Tag. Gue taruh pertanyaannya di kolom deskripsi bawah supaya kamu bisa lihat dan juga jawab di kolom komen ya. Dan karena ini book tag, tentu saja gue akan nge-tag booktuber lain untuk ikutan juga bikin. Yang pertama ada Dante dan yang kedua ada Zuzu. Kedua channel tersebut gue taruh linknya di kolom deskripsi bawah supaya kamu bisa kepoin juga jawaban-jawaban dari mereka. Untuk video Mid-Year Book Freakout Tag tahun sebelumnya, kamu bisa nonton di sini dan juga di sini. Jangan lupa like dulu video ini kalau kamu suka. Subscribe juga ke channel ini dan kita ketemu di video yang ini dan yang ini. See ya!